mengenai dirinya di dalam perjanjian lama. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9, ya. Ibrani pasal yang ke-9. Saya buka dulu ayatnya. Ya. Ayat yang ke-10. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani. Ya, termasuk ya yang namanya hari Sabat, yang hanya berlaku sampai waktu pembaharuan. Jadi ternyata hari Sabat hukum Taurat itu ada waktu pembaharuan. Kapan hari pembaharuan itu? Ayat 11, tetapi Kristus telah datang. Jadi ketika Kristus datang, yang namanya hukum Taurat dalam Kristen itu hukum Taurat itu dibagi menjadi 3. Ada hukum moral, ada hukum sipil, dan ada hukum seremoni. Yang dibatalkan oleh Kristus Yesus adalah hukum seremoni, upacara, ya. Tunggu, di mana itu, Pak? Yesus membatalkan hukum seremoni itu di mana? Ya, di dalam Galatia pasal Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ibrani pasal ke-9 ayat ke-10. Ya. Ibrani pasal 9 ayat ke-10. Bisa dibaca. Oke, ini perikopnya terkait tentang tempat kudus di bumi dan di surga. Ayat 10. Karena semuanya itu di samping makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi poinnya di sini, poinnya jadi Yesus membatalkan. Yang dia batalkan di situ adalah hukum seremoni. Jadi kalau dalam hukum Taurat itu maksudnya Yesus membatalkan ya, artinya Yesus membatalkan gitu. Iya, dia membatalkan hukum seremoni. Ya, hukum seremoni dicatat dengan baik ya. Oke. Karena ini ada konsekuensi lagi nanti, Pak. Iya, saya tahu kalau kamu mencatat pasti ada konsekuensinya dan saya siap dengan konsekuensi itu. Jadi ya, hukum Taurat itu kan dibagi menjadi 3. Ya. Maka saya jelaskan dulu kepada Uni ya. Iya. Begini Uni, apa namanya? Jadi hukum Taurat itu, Uni kamu dengar? Kamu dengar? Ya, dengar. Iya, oke. Jadi Uni, hukum Taurat itu kami ketika membaca Alkitab kami menafsirkan, dan ini bukan cuma tafsiran saya, ini tafsiran juga banyak pendeta-pendeta. Kalau hukum Taurat itu dibagi menjadi 3. Ada hukum. Iya. Suara Uni tidak kedengaran. Oke, Bapak sudah atau belum? Berarti Uni kamu tidak dengar nih saya ngomong dari tadi. Udah ya? Sorry, anak saya barusan manggil saya gitu. Sorry. Enggak, ini udah selesai. Belum. Bagaimana saya mau jelaskan? Okay. Lanjut. Ya, oke. Ya. Jadi Uni, kami tuh pendeta menafsirkan yang namanya hukum Taurat itu ada 3, yakni hukum moral. Hukum moral ini, hukum Taurat moral ini, itu berlangsung selamanya. Kalau hukum sipil itu Uni, itu hukum Taurat Israel yang tidak berlaku untuk negara yang lain. Contohnya nih, hukum Taurat Israel ya. Kalau orang kedapatan berzina itu harus dirajam dengan batu. Nah, hukum Israel ini hanya berlaku di Israel kan? Nah, kalau misalkan nih, kalau kita di Indonesia nih kedapatan orang berzina, kemudian kita rajam dengan batu, orang yang berzina itu mati, kita tuh masuk penjara kita loh. Dan kita tidak bisa membenarkan diri sebagai orang Kristen. Oh, kami melakukan yang namanya hukum Taurat. Tidak bisa. Karena di Indonesia punya hukum sendiri. Nah, makanya saya katakan tadi, waktu Yesus tidak menghukum wanita yang berzina. Ya, alasannya kenapa? Karena pada waktu itu Israel lagi dijajah oleh orang Roma. Sehingga hukum Israel, khususnya hukum Taurat sipil tidak berkuasa. Kalau misalkan hukum Roma itu begini Uni, kalau misalkan ya seseorang melakukan kejahatan termasuk warga jajahan dan hukumannya adalah hukuman mati, maka yang berhak menghukum mati itu adalah orang Roma. Ya, makanya kenapa orang Yahudi pada waktu itu membawa wanita ini
untuk diperhadapkan kepada Yesus. Karena mereka ingin menjebak Yesus, karena apapun jawaban Yesus pasti salah. Kalau Yesus bilang rajam dengan batu, maka Yesus akan menyalahi hukum Roma. Kalau Yesus mengatakan jangan rajam dengan batu, maka Yesus akan menyalahi yang namanya hukum Taurat. Maka Yesus bilang siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama lempar dengan batu. Karena memang hukum Israel pada waktu itu, khususnya Taurat sipil, tidak berkuasa di bawah hukum Roma itu sendiri. Ya. Itu hukum sipil. Nah, kemudian hukum yang namanya hukum seremoni, seperti yang Uni ucapkan tadi itu. Yang hukum seremoni itu seperti di hari Sabat, ya kan? Dan ya apa tuh? Yang lain-lain tadi Uni sebutkan terlalu banyak sampai saya lupa tuh. Ya, jadi itu. Semua Yang saya terkorelasi kok Pak Pendeta. Semuanya ya terkorelasi kok. Oke, kalau sudah saya gantian ya. Ya, oke, Saya silakan. langsung. Oke, saya mulai bacakan ayat saja ya teman-teman ya. Mulai ya. Oke, saya bacakan dalil aja gitu. Oke, kita mulai di sini nih. Teman-teman ya, ingat ya, menurut berdasarkan pengajaran Paulus yang diimani oleh orang Kristen, bahwa kitab suci atau Taurat itu mengungkung mereka dalam dosa, ya, karena kalau satu tidak dikerjakan maka mereka semua jadi terkutuk. Padahal Tuhan tahu bahwa doktrinnya Kristen itu semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Artinya harusnya Tuhan tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang memang dapat memikul hukum Torah. Lalu ketika Tuhan berikan hukum Torah, Tuhan tahu kalau semua manusia pasti akan melanggarnya. Maka sebenarnya saya katakan Tuhan tidak memberikan hukum tapi memberikan kutuk, Pak. Ya, Bapak coba analisis apa perkataan saya. Tuhan tahu kalau manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Oke? Kemudian Tuhan berikan hukum yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Nah, karena kalau manusia tidak mampu lakukan, maka manusia terkutuk. Maka sebenarnya Tuhan sedang bermain-main, sedang memberikan kutukan kepada manusia. Itu poin saya ya. Tapi itu menurut doktrin Kristen. Mari kita lihat bagaimana dalam kitab Perjanjian Lama. Apakah betul seperti itu? Ada indikasi yang tidak. Contoh. Mazmur pasal 19 nomor 9 ayat 8 19 ayat 8 ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tapi tiba-tiba ternyata kalau tidak dilakukan satu maka semuanya menjadi kutuk. Itu menurut orang Kristen ya. Yang kedua, Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ternyata ini bullshit. Ini cuma angan-angan palsu dari Tuhan, karena tidak akan ada orang yang bahagia. Kenapa? Ternyata memang manusia tidak ada yang mampu melakukan hukum Torah. Tuhan pun tahu itu, karena memang semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi Tuhan ini hanya iming-iming doang nih, berbahagia loh kalian kalau pegang hukum Torah. Ini saya kasih Torah. Padahal Tuhan tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang mampu menjalankan hukum Torah. Ini cuma iming-iming berarti. Itu konsekuensi dari dogmanya teman-teman Kristen. Lalu kita lihat. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini lagi iming-iming dusta dari Tuhan. Karena mereka tidak akan pernah berhasil dalam perjalanan mereka. Dan mereka tidak akan pernah beruntung. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu di awal ini adalah hukum yang berat untuk mereka lakukan dan tidak mungkin mereka lakukan. Berarti ini Tuhan sama sekali akhirnya tuh iming-iming palsu lagi nih. Yosua pasal 1 ayat 8. Ya. Kemudian, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Torah. Buat apa Tuhan? Buat apa? Buat apa orang Israel mengajarkan untuk melakukan hukum Taurat kepada anak-anaknya? Toh dia juga tidak mampu melakukan menurut orang Kristen, menurut dogma Kristen. Kembali lagi ini. Kembali lagi menjadi seperti itu konsekuensinya, Pak. Ya. Okay. Kemudian sebab perkataan itu bukanlah perkataan hampa. Padahal Tuhan sudah katakan, sebab perkataan itu bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan. Tapi kata orang Kristen, itu hukum yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, guys. Ini Tuhan kembali lagi memberi iming-iming palsu. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Percuma orang-orang ini berdiri sini, karena tidak ada yang mampu melakukan dengan sempurna. Pada akhirnya mereka terkutuk semuanya gitu loh. Karena tidak ada yang mampu. Jadi apa itu? Iming-iming Tuhan itu semuanya itu tidak ada gunanya gitu loh. Kalian akan berhasil. Tidak ada itu. Karena ternyata memang tidak ada. Karena Tuhan memberikan hukum itu tidak akan mampu dilakukan. Nah, kemudian tadi kata Bapak, iman yang menyelamatkan dan perbuatan itu tidak menyelamatkan. Nah, ini pertentangannya ajaran doktrin Kristen dengan ajarannya Yesus. Di mana saya tunjukkan dalilnya?
Kata Yesus begini, Pak. Perempuan yang banyak dosa yang diselamatkan oleh Yesus dalam kitab Lukas, ya, itu diselamatkan, Pak. Bapak tahu kan dalilnya kan? Perempuan itu diselamatkan, diampuni dari dosa karena apa? Nih, karena apa dia diampuni dosanya? Karena ini. Shh, sayang, jangan. Nah, jangan nanti kena. No, nanti kena. Bentar ya, Pak. Nih, mari kita baca. Nah, Bapak baca dalam kitab Lukas pasal ke-7 nomor 47. Baca itu. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, Pak. Apa alasan orang ini diampuni? Karena dia berbuat kasih. Berbuat kasih itu amal baik, Pak. Perbuatan-perbuatan baik loh, Pak. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Bayangkan, perbuatan mempengaruhi keselamatan. Orang yang sedikit diampuni karena dia sedikit berbuat kasih. Bapak bilang perbuatan-perbuatan di ayat Lukas pasal 7 ayat 47. Nah, orang ini ini bertentangan dengan kitab Ibrani ya, Pak. Yang saya tidak tahu siapa penulisnya, indikasinya adalah Paulus, enggak tahu ya, entah iya entah tidak. Kembali lagi Paulus akhirnya bertentangan dengan Yesus, ya. Bahwa tidak ada satupun pengampunan dosa itu kalau tanpa dengan darah. Bapak tentu tahu dalilnya kan? Tidak akan ada pengampunan tanpa adanya penumpahan darah. Sementara di Lukas 7:47 ini Yesus itu belum menumpahkan darahnya. Tapi dia sudah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Ini bantahan untuk pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa setiap manusia itu kan diampuni hanya dengan imani gitu. Sementara wanita ini, bahkan Rahab ya, saya katakan Rahab. Ada dua pertentangan tentang Rahab. Paulus mengajarkan Rahab itu, ini saya buktikan bahwa Paulus lah yang mendistorsi ajaran Yesus. Maksudnya saya bisa jawabin, tapi kalau terlalu banyak ini boleh. Silakan. Iman tanpa perbuatan itu kata Yakobus mati. Tapi Martin Luther mengatakan surat Yakobus itu adalah surat jeram. Ya. Padahal Yakobus adalah murid terdekat Yesus. Murid Yesus juga ya kan? Yang ini ngomong ya. Jadi Uni tadi ngomong soal Yosua, soal ulangan, ya kan, soal imamat, ya soal Mazmur. Kemudian Uni bilang itu semua itu bullshit karena Tuhan memberikan angan-angan palsu. Tuhan tidak memberikan angan-angan palsu. Yang Tuhan nyatakan itu kebenaran. Kalau kamu dapat melakukannya, maka kamu akan sejahtera. Itu tapi adalah manusia kebenaran. Kan tidak dapat Pak lakukan. Iya, tapi pada kenyataannya manusia tidak dapat melakukannya. Ya kan angan-angan palsu itu. Bukan angan-angan palsu, makanya saya bilang kalau kita tuh mau berdebat itu harus solid dulu ke Uni. Ya, Tuhan tahu nggak Pak kalau manusia itu tidak mampu lakukan hukum itu? Tuhan tahu, tapi ya apakah sudah. manusia tapi tetap dikasih hukumnya gitu. Saya kasih tahu nih, jangan dulu potong kalau saya ngomong. Kamu kalau ngomong saya tidak potong. Oke, saya dengarkan. Sebenarnya Uni, Tuhan itu tahu kalau manusia itu tidak bisa dibenarkan oleh karena perbuatan baik. Tapi manusianya yang tidak tahu Uni. Maka karena manusia tidak tahu, itulah sebabnya Tuhan menyatakan hukum itu supaya kamu tahu bahwa kamu tidak bisa dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Begitu Uni. Ya, jadi saya pikir Uni ini sudah tidak perlu disinggung lagi ya. Karena kita ini bicara berputar-putar tentang hal yang sama karena saya sudah memberikan penjelasan ini berulang-ulang loh sama Uni. Yang kedua, mengenai apa tadi? Ya. Lukas pasal 47 ayat 47 ya. Mengenai seorang wanita ya. Bapak catat aja ayatnya, baru Bapak bacakan. Kalau nggak Bapak minta saya untuk bukakan, maka saya perlihatkan kepada Bapak pendeta gitu. Google dia. Lukas berapa tadi Uni? Oke, sebentar. Saya tadi ayat Lukas berapa itu? Oke, bentar ya. Saya itu Lukas pas bentar. Ya, sebenarnya Uni ya, saya juga bisa jawab pertanyaan kamu itu. Tapi kalau kita jawab itu semakin melebar kemana-mana, ya kan? Nggak, itu menanggapi, sebenarnya itu tanggapan saya terhadap pernyataan Bapak bahwa kami diselamatkan karena iman bukan karena perbuatan. Maka saya tunjukkan ternyata ada yang diselamatkan karena perbuatan gitu loh Pak. Ya, coba tunjukkan ayatnya. Oke. Oke ya, kita lihat datanya tuh. Lukas pasal 7 ayat 47. Ya, Lukas. Buka ayatnya ya. Lukas berapa? 4? Pasal 7 ayat ke-47.
Oke. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-47. Ya. Mana ayatnya? Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi wanita ini yang ditulis oleh kitab Lukas ini adalah seorang perempuan berdosa yang diampuni oleh Yesus. Jadi waktu Yesus datang ke rumah Simon Farisi, maka wanita yang pernah diampuni oleh Tuhan ini ditolong oleh Tuhan. Dia datang kepada Yesus. Jadi datang kepada Yesus sesudah Yesus mengampuni wanita ini. Sehingga ketika dia berbuat baik kepada Yesus, itu perbuatan baik yang dilakukan sesudah dia mendapatkan yang namanya pengampunan. Ya. Jadi itu wanita yang terkenal berdosa, ya. Yang mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Enggak, poinnya wanita itu diampuni karena berbuat kasih atau karena apa? Coba. Karena dia terlebih dahulu telah mendapatkan pengampunan daripada Yesus. Nah, Uni kan ngomong tadi kan darah Yesus kan tanpa darah Yesus, Pak. Iya, darah Yesus kan. Iya, karena darah Yesus itu Uni, dia bukan hanya mengampuni dosa yang akan datang. Nah, contohnya kan Yesus kan mati 2000 tahun yang lalu nih. Ya, saya itu bertobat tahun 2008. Ya, bagaimana mungkin dosa saya yang tahun 2008 ini dapat diampuni oleh darah Yesus yang 2000 tahun yang lalu? Karena darah Yesus itu bergerak ke depan dan juga bergerak ke belakang. Ya, makanya kan ada orang tanya nih, ya, pendeta, bagaimana dengan orang-orang di zaman perjanjian lama? Mereka diselamatkan oleh karena apa? Karena Yesus belum ada, ya mereka selamat oleh karena korban-korban yang mereka lakukan di dalam iman kepada Yesus yang akan datang. Melalui korban-korban tersebut, ya, sementara kami di zaman sekarang beriman kepada Yesus yang telah datang. Seperti itu. Sudah? Oke. Iya. Sudah? Oke. Bentar ya. Oke, santai dulu Pak, minum air putih dulu Pak, biar enak kita. Uni, saya pikir ini ya closing ya. Oke, tapi saya kasih ini dulu, saya kasih sebuah argumen dulu, baru Bapak closing statement, baru nanti saya terakhir. Menarik sebenarnya diskusi dengan Pak Pendeta, terima kasih sebelumnya. Baik, saya akan memberi. Ya, saya juga sangat senang juga berdiskusi dengan kamu. Oke. Saya kasih sebuah dalil lagi ya. Tadi masalah mencuci tangan tadi ya, saya ini ya, mencuci tangan tadi. Ternyata saya, saya akui saya salah memahami, tapi akan saya kasih premisnya bahwa memang mereka menambah-nambahi ajaran atau berlebih-lebihan. Poinnya di mana? Di sini Yesus yang mengatakan seperti itu. Tentang tadi saya kembali ya, biar saya tidak dikatakan orang yang tidak membawa data gitu. Dalam Matius pasal ke-15 ayat pertama sampai ke ayat ke-6 saya bacakan ya. Saya tunjukkan kepada teman-teman tentang ajaran orang Farisi, Saduki, ahli Taurat itu suka menambah-nambahi atau melebih-lebihkan ajaran itu. Maksudnya tuh begini teman-teman. Ya. Nah, di sini. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Ingat, di sini adat istiadat nenek moyang. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang? Artinya orang Yahudi ini menambahi aturan-aturan dengan memberikan adat istiadat atau aturan-aturan yang mereka buat atau karang sendiri dari nenek moyang mereka. Mereka mengikuti adat nenek moyang mereka. Sementara mereka demi adat istiadat
istiadat nenek moyang mereka, mereka melanggar aturan Tuhan. Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan selagi siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati, bla bla segala macam. Nah, ini juga ada dalam kitab Markus ya. Nah, teman-teman, artinya di sini poin saya adalah begini ya. Saya mengatakan orang Yahudi itu berlebih-lebihan. Pertama, mereka memikulkan sesuatu yang berat kepada orang lain, sementara mereka tidak melaksanakannya. Yang kedua, mereka mencampur baurkan ajaran nenek moyang mereka dengan hukum Taurat yang sesungguhnya, yang real dari Tuhan. Teman-teman harus pahami ya bahasa sederhana. Adat istiadat dengan hukum Tuhan itu berbeda. Adat istiadat itu bisa muncul dari hasil pemikiran manusia, kemudian dijadikan turun-temurun sebagai tradisi. Seperti kita misalnya kayak kalau ada di sini tuh kayak apa ya? Apa ya, kalau dalam ranah Sumatera Barat itu kayak mengangkat tabui ya, di laut itu. Itu adat istiadat yang turun-temurun dilakukan, yang tidak ada korelasinya dengan keagamaan. Lalu Yesus di situ mengatakan mereka lebih mau menjalankan adat istiadat nenek moyang mereka ketimbang bahkan mampu melanggar aturan Tuhan. Nah, makanya saya tanya, ketika Yesus mengajarkan pada waktu itu hari Sabat begini dan begitu, apakah Yesus melanggar? Tapi jawaban Bapak justru dia merubah hukum. Itu Bapak bilang tadi ya, dia merubah hukumnya sendiri. Nah, maka itu bertentangan dengan jangan kau sangka aku meniadakan hukum para nabi dan kitab Taurat, tapi aku menggenapinya. Nah, itu bertentangan dengan itu. Kemudian tentang wanita ya, ternyata ada, bukan hanya itu Pak, ada Rahab itu ada 2 ayat yang kontradiksi ya. Rahab itu menurut, saya kasih datanya dulu ya. Nanti habis ini Bapak closing statement. Nah, ini kontra ya. Teman-teman kalau lihat, inilah kontranya ajaran perjanjian lama dengan ajaran Paulus ya. Bahkan ini sangat menjadi doktrin buat teman-teman Kristen. Di mana itu terkait tentang pengampunan dosa ya, pengampunan dosa. Teman-teman ya. Dan ingat, Martin Luther menganggap surat Yakobus ini sebagai surat jeram ya, atau sesuatu yang diragukan, kurang lebih seperti itu. Ulangan pasal 22, 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini. Oh, ini yang tadi, sorry, bukan tentang Rahab. Bentar, tentang Rahab ini. Sorry ya. Bentar teman-teman. Ini yang kontra tuh ini. Bentar ya Pak. Sebentar. Saya jadi ini. Ini nih. Rahab. Nah, ini Yakobus dengan Ibrani ya. Kembali lagi Bapak tadi membawa Ibrani. Makanya Ibrani itu kan saya tidak tahu Pak. Ibrani itu yang menulis siapa ya Pak? Mohon maaf Pak. Iya, para pakar memang dalam tidak jelas siapa yang tulis, tapi para pakar percaya kalau yang menulisnya Rasul Paulus, karena tulisan-tulisan dari Paulus lagi ya. Lagi-lagi Paulus teman-teman, lagi-lagi Paulus. Mari kita lihat. Yakobus pasal kedua nomor 25. Dan bukanlah demikian juga Rahab. Kita tidak perlu sebutkan ini ya. PL itu ya. PL itu dibenarkan karena perbuatannya. Ingat apa di sini? Perbuatannya. Jadi dia dibenarkan karena perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, ya. Tapi apa kata penulis kitab Ibrani, teman-teman? Yang diduga adalah Paulus ini. Ibrani pasal 11 nomor 31. Karena iman maka Rahab perempuan PL itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ingat, kalau dalam Yakobus